Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2253 B12008. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di kelas 4 mata pelajaran IPAS dengan materi pokok pengaruh gaya terhadap benda pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 pukul 9 di SD Negeri 1 Pelem. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita? Untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan, pimpin. Baik, selanjutnya sebagai rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, ya, silakan berdisiplin. Ketika ada sebuah beban atau barang meja, kira-kira bagaimana kita memindahkannya? Mendorong. Coba kamu mau ngangkat? Ada yang lain? Mendorong. Apa? Menggeser. Ada lagi? Menarik. Jadi kita bisa memindahkan meja dengan berbagai cara. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita agar tidak terpeleset ketika kita sedang berjalan di lantai yang licin? Coba siapa yang tahu? Ya, oke, coba. Menggunakan sandal atau menggunakan sepatu. Apa alasan kita kok kita menggunakan sandal atau sepatu? Siapa yang tahu? Apa? Agar tidak terpeleset. Alasan yang lain coba, yaitu kita akan belajar tentang gaya. Kita akan belajar tentang gaya, yaitu pada pengaruh gaya terhadap benda.
Jadi gaya itu bisa berpengaruh terhadap benda. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru sampaikan tujuannya. Apa tujuan agar kita itu bisa semangat dalam belajar tentang gaya ini? Jadi tujuan itu harus membuat kita semangat. Yang pertama yaitu dengan mengamati gambar nanti atau demonstrasi yang Pak Guru sampaikan nanti, kalian bisa mengidentifikasi ragam gaya dan sifatnya dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu setelah nanti kalian berdiskusi dengan kelompok, jadi nanti Pak Guru buat kelompok, kalian bisa menganalisis, ya. Kemudian juga menyimpulkan apa itu gaya, menyimpulkan, bisa mengetahui tentang gaya. Yang ketiga, setelah berdiskusi nanti dengan kelompok masing-masing, kalian bisa mempresentasikan presentasi seperti kemarin, ya, maju ke depan menyampaikan jawaban. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Mendorong. Gambar orang yang sedang mendorong mobil. Itu gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua. Menarik apa? Orang yang sedang mengambil air dari sumur dengan cara ditarik. Dari kegiatan ini, nah inilah yang disebut gaya, ya. Baik itu dia sedang mendorong atau sedang menarik. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang memengaruhi keadaan suatu benda. Jadi benda itu jika telah ditarik atau didorong, itu keadaannya bisa berubah tempatnya, bisa berubah bentuknya. Sifat gaya ada 4, yaitu yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Jadi benda itu bisa berubah bentuk, maksudnya seperti itu. Contoh ini, apa ini namanya? Plastisin. Ini Pak Guru memberi contoh plastisin. Bentuknya seperti apa ini? Ya, kotak persegi, ya. Ini awalnya bentuknya persegi, tetapi ketika mendapatkan gaya dari Pak Guru, ini bisa berubah bentuk. Contoh seperti ini, dengan Pak Guru remat, ya, diremas-remas, ya, berubah, diremas-remas, digulung-gulung, jadi bentuk bulat lingkaran. Jadi ini gaya dapat memengaruhi bentuk benda. Maksudnya bendanya bentuknya bisa berubah. Ini contoh plastisin yang awalnya tadi bentuknya persegi, setelah mendapatkan gaya, ya, dipenyet-penyet, gulung-gulung, nah, menjadi bulat lingkaran, ya. Ingat-ingat. Seperti juga kegiatan yang lain. Ketika Pak Guru tadi menggunakan plastisin, selain plastisin bisa juga tanah. Kira-kira tanah liat ketika dibentuk berubah menjadi apa? Ada yang tahu? Apa? Menjadi kendi. Nah, ya, dari biasanya kalau di rumah, di kampung itu tidak terbuat dari, kebanyakan terbuat dari tanah. Itu membuat kendi. Bisa juga orang tua kalian ketika di dapur, ada yang terbuat dari tanah liat? Apa? Lemper, ya kan? Buat apa itu lemper? Nah, buat ngulek apa? Sambal, ya. Itu terbuat dari tanah. Dan banyak lagi yang lainnya, ya. Itu membuktikan bahwa gaya dapat berubah menjadi dua benda. Kemudian contoh yang kedua, botol plastik. Perhatikan ini, Pak Guru ada botol. Kebetulan tadi di luar ada botol, Pak Guru. Ini bentuknya awalnya utuh, ya. Ketika mendapatkan gaya dari Pak Guru, kemudian diremas, ya, buka tutupnya, nah, berubah bentuk kan? Nah, jadi gepeng. Ini namanya gaya dapat
mengubah bentuk benda. Semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekarang kita lanjutkan untuk sifat gaya yang kedua. Ingat-ingat ya. Gaya dapat merubah arah benda. Yang pertama tadi bentuknya, sekarang arahnya. Nah, pernah bermain layang-layang? Layang-layang ketika kita menaikkan kan berubah arahnya toh, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Juga seperti ini. Ketika melihat kendaraan mobil berjalan, nah, mobil itu ketika ada belokan lurus atau belok? Berubah arah benda. Pak Guru memberi contoh ini. Apa ini? Bola. Ketika bola kita tendang seperti ini, ya toh? Jadi berubah arah ke sana kemari. Ketika kalian bermain bola, mengiring bola kan ke kanan ke kiri, seperti itu agar bisa giring ya toh, mencetak gol. Kalau ada lawan, nah belokkan arahnya agar nanti bolanya tidak terkena itu kan. Nah itu bukti bahwa gaya dapat merubah arah benda. Terus ketika kalian bermain bulu tangkis, pernah? Kita namplek raket seperti itu, kan berubah toh arahnya. Ya. Ini contoh gambar ketika bermain bola. Ketika mau ditendang ke gawang, ternyata bolanya terkena apa ini? Terkena tiang gawang yang atas. Akhirnya arahnya berubah mental, ya kan? Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua itu sedang bermain. Ketika bola datang kemudian diukur akan berubah arah. Itu mobil tadi yang membelokkan arah karena jalannya kemana? Belok. Kemudian ini anak yang sedang bermain sepatu roda. Jadi ketika jalannya belok juga ikut belok. Kalau nanti lurus terus bagaimana ikutnya? Jatuh. Makanya jika belok juga ikut. Itu adalah gaya yang dapat merubah arah benda. Paham di sini? Ada pertanyaan? Sekarang kalau tidak ada kita lanjutkan. Yaitu sifat gaya yang ketiga. Ketiga itu gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Awalnya benda itu diam, berhenti. Seperti ketika mobil mogok, ini contoh yang pertama, ya. Kemudian didorong bisa berjalan maju. Atau ini juga bisa. Bola ini awalnya diam, kemudian ditegang. Nah, bergerak kan? Ini contoh. Kemudian ketika meja, perhatikan ini meja. Meja awalnya diam kan? Pak Guru tarik. Bergerak kan? Pak Guru dorong. Akhirnya bergerak. Ini menunjukkan bahwa benda diam bisa bergerak karena mendapatkan gaya. Itu. Yang ketiga, meja tadi sudah dipraktekkan Pak Guru. Ini contoh gambarnya. Ada orang yang sedang mendorong mobil karena mogok tadi. Kemudian contoh yang kedua, ada orang yang mengambil air cara ditarik. Itu awalnya air ada di dalam sumur, ditarik, bergerak, naik ke atas. Dan contoh yang ketiga yaitu ada orang yang sedang mendorong meja. Mejanya jadi bergerak. Paham semua? Pertanyaan? Halo. Halo. Masih
menjadi diam. Ini berarti kebalikan dari nomor 3. Kalau 3 tadi benda yang diam menjadi bergerak. Sekarang yang keempat, benda bergerak menjadi diam. Nah, itu berbeda. Kebalikan dari nomor 3. Contohnya, ketika menangkap bola. Pernah bermain bola? Pernah. Yang menjadi penjaga gawang, ya kan? Penjaga gawang ketika ada bola ditendang, kemudian ditangkap. Contoh, coba siapa yang berani maju? Ya, maju sini. Ini Pak Guru lempar. Tangkap ya. Nah, Pak Guru lempar kan bergerak, kemudian ditangkap. Jadi coba lempar ke Pak Guru. Iya, seperti ini. Jadi diam kan? Awal bola itu bergerak, kemudian ditangkap oleh penjaga gawang. Bola itu menjadi diam. Terima kasih. Silakan tepuk tangan. Contoh yang kedua, ada mobil melaju dengan kencang. Ada hewan apa itu? Sapi. Ada sapi yang menyeberang jalan. Sapi kok sampai jalan-jalan. Itu berarti kalau kalian punya sapi jangan sampai keluar rumah. Di kandang ya. Agar tidak keluar. Jadinya seperti ini. Sampai jalan raya. Akhirnya bisa membuat kecelakaan kalau tidak direm ya loh. Bisa menabrak. Untungnya itu sopirnya pinter, jadi direm akhirnya berhenti. Kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Dengan gaya tadi. Apa? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Kalau salah? Itu diingat-ingat ya. Itu tentang gaya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita belajar tentang jenis-jenis gaya. Coba baca yang keras, siapa yang berani? Saya, Pak. Ya, coba yang keras. Setiap pagi Doni berangkat ke sekolah naik sepeda. Doni harus mengayuh sepeda agar bisa sampai ke sekolah. Gaya apakah yang ditunjukkan Doni? Gaya apakah yang dilakukan oleh Doni? Gaya Gaya? Gaya atau coba salah? Dia menggunakan tenaga. Jadi gaya otot adalah, perhatikan, gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot tubuh. Ingat-ingat ya, ini artinya penjelasan tentang gaya otot. Jadi setiap yang kita lakukan menggunakan anggota tubuh, baik itu tangan, baik itu kaki, menggunakan otot, itu berarti termasuk gaya otot. Ya, ingat-ingat itu. Jadi kegiatan yang banyak kita lakukan itu ternyata banyak menggunakan gaya otot. Contohnya apa? Coba naik sepeda. Naik sepeda tadi. Contoh yang lain yang menggunakan gaya otot. Tapi juga sudah dipraktekkan. Apa? Mengangkat meja. Apa lagi? Apa? Mendorong. Mendorong apa? Mendorong meja. Ada lagi? Apa? Menarik kursi. Tadi kan sudah dipraktekkan semua ya. Ada. Harusnya kita ingat. Contoh gaya otot. Nah ini tadi mendorong meja seperti yang disebutkan teman kalian. Kemudian apa ini? Permainan tarik tambang itu tarik menarik itu menggunakan otot tenaga yang luar biasa. Karena jika tenaganya lemah bisa kalah. Kayak tenaganya lengger teratenanan ngene-ngene akhirnya kalah. Bisa
bisa kalah. Ingat-ingat ya. Berarti untuk permainan tarik tambang ini butuh tenaga yang besar. Kemudian perhatikan, orang sedang apa itu? Itu olahraga angkat besi namanya. Nah itu berarti tenaganya malah luar biasa. Itu tenaga yang sangat besar, bisa mengangkat beban yang besar. Nah ini orang yang sedang barang-barang itu ditaruh di punggung. Seperti juga ketika kita melihat orang yang sedang menaikkan barang atau padi gabah di mana? Di punggung. Mengangkut dari sawah toh? Dipanggul. Ada yang ditaruh pundak, ada yang ditaruh di punggung. Itu menggunakan gaya otot. Jadi banyak sekali. Ternyata di sekitar kita itu banyak kegiatan yang menggunakan gaya otot. Nah, itu contoh yang ringan saja itu memberikan buku kepada temannya. Itu kan mengangkat toh. Seperti gambar mengangkat buku itu contoh juga menggunakan gaya otot. Nah ini kalau yang buku ini ringan, enteng ya. Paham di sini? Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot tubuh. Ingat ya, gaya yaitu gaya gesek itu mudah diingat karena juga sering kita lakukan tanpa kita sadari. Mungkin waktu kita belum belajar ini kita tidak tahu kalau itu gaya gesek. Nah, tapi setelah kita belajar ini kita akan tahu bahwa itu adalah gaya gesek. Perhatikan, gaya gesek adalah gaya yang dilakukan gesekan antara dua benda. Kira-kira siapa yang bisa memberi contoh? Apa? Berjalan. Apanya yang bergesekan? Sepatunya bergesekan dengan lantai. Betul apa salah? Tepuk tangan. Contoh ketika berjalan. Ada ini Pak Guru beri contoh gambar. Seperti juga ketika Pak Guru berjalan ini, kita berjalan kan, nah, sepatu kita menyentuh lantai kan? Nah, ini seperti ini. Ini berarti kita juga melakukan gaya. Perhatikan gambar ini orang yang sedang bermain sepatu roda. Perhatikan rodanya itu menyentuh lantai atau tanah. Arah gaya ke belakang, arah benda ke depan. Jadi itu akhirnya bergesekan antara roda dengan tanah atau lantai. Kemudian gambar yang kedua, orang yang sedang peleset karena lantainya licin. Perhatikan, lantainya licin, dia terpeleset. Itu antara sepatu dengan lantainya itu terjadi gesekan. Nah itulah yang disebut gaya gesek. Kita memiliki berapa sifat? 4. Yang pertama, menghambat gerak. Jadi gaya gesek itu bisa menghambat gerak. Yang kedua, berlawanan arah. Ini diingat-ingat ya. Yang ketiga, besar gaya tergantung tingkat kekasaran. Besar gaya tergantung dengan tingkat kekasaran. Yang terakhir, yang keempat, besar gaya oleh besar bidang. Jadi semakin kasar, misalkan kita berjalan, kasar sepatu kita, ya, itu akan membuat kita tidak terpeleset. Dan semakin besar gesekan. Ingat-ingat ya. Tapi kalau alas kaki
kaki yang ada di sepatu kita ini itu tidak ada geriginya karena sering digunakan arus nah, itu akan licin, jadi gaya geseknya ke kecil. Itu diingat-ingat. Pertanyaan apa tidak? Tidak. Baik, materi yang telah kita sampaikan ternyata sudah selesai. Karena kalian sudah paham semua, Pak Guru akan membentuk kelompok untuk menguji pemahaman kalian tentang praktek tadi. Dibuat 5 kelompok, perhatikan ya, 5 kelompok. Dikerjakan. Yuk, siap-siap. Oh, 1, silakan maju ke depan. Mendorong meja terjadi gaya mendorong. Arah gaya akan mengikuti arah dorongannya. Terus salah? Betul. Kemudian kelompok 2 yang C itu masih sama soalnya. Saat mencabut rumput terjadi gaya tarik. Arah gaya pada gambar yaitu ke atas. Terus salah? Betul. Yaitu arahnya ke atas. Perhatikan. Silakan duduk. Kemudian perhatikan untuk Dorong dan menarik cangkang
Menarik tali bendera untuk mengibarkan bendera di atas tiang. Serba salah? Jalan yang dilalui Alka adalah jalan berbatu dan dari tanah. Untuk mencegah Alka tergelincir, lebih baik Alka memilih sepeda yang permukaannya rodanya lebih kasar. Serba salah? Berarti semangat. Sekarang tugasnya dikumpulkan ke depan. Sudah selesai semua? Kalau sudah, dikumpulkan. Bawa ke sini ya, bawa ke depan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Alhamdulillah sudah selesai. Pak Guru mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Dari 25 anak ini, alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Hanya 2 anak yang nilainya di bawah KKM. Jadi nanti yang nilainya di atas KKM mengikuti pengayaan. Dan yang nilainya di bawah KKM remedial, yaitu mengulang kembali tes lagi agar nilainya menjadi lebih baik. Masih semangat? Oh, semangat! Masih ingat apa yang diajarkan Pak Guru tadi? Tentang apa? Gaya memiliki berapa sifat? 4. Yang pertama, gaya dapat merubah bentuk benda. Yang kedua, yang menggunakan otot tubuh kita, itu kayak otot. Kemudian gaya apa lagi? Gaya gesek. Apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Berdoa. Silakan bukunya dimasukkan. Kita siap-siap untuk berdoa. Silakan.
dan